Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian tubuh kita ya ada salah satu bagian yang bisa menggelap warnanya, menghitam. Ya misalkan di siku, di lutut, ya di ketiak ataupun di tempat lipatan lainnya. Nah jadi mungkin bagi sebagian orang ya ketika warna kulit menggelap termasuk di ketiak itu jadi nggak nyaman ya, jadi nggak enak. Nah jadi ada beberapa penyebab ya kebiasaan sehari-hari yang bisa jadi buat ketiak itu jadi hitam. Nah, jadi kita akan bahas ya penyebab ketiak kamu jadi hitam. Yang perlu teman-teman tahu ya, kulit kita ya di lipatan gitu. Nah, itu biasanya lebih tebal, lebih lembab, kemudian lebih banyak kelenjar keringat, lebih banyak pori-porinya. Jadi nggak heran ya kalau bagian itu bisa menggelap, bisa menimbulkan masalah kulit lainnya. Nah, salah satunya yang pertama, kebiasaan sering mencukur bulu ketiak. Siapa di sini yang punya kebiasaan terlalu sering mencukur bulu ketiak? Misalkan ada panjang sedikit langsung dicukur ya. Kemudian terlihat diraba nggak nyaman langsung dicukur. Yang perlu teman-teman tahu ya kalau seandainya dicukur, ya itu kan nggak hilang sampai akar-akarnya, masih tetap ada folikel yang tertinggal ya. Nah itulah yang menyebabkan kenapa masih nampak menghitam ataupun menggelap. Nah, itu kan nggak teman-teman cabut sampai akar-akarnya. Nah kemudian kalau seandainya teman-teman pakai krim, kan ada sekarang krim untuk menghilangkan bulu, ya merontokkan bulu, krim pencukur. Nah ini bisa mengiritasi kulit, ya bisa menimbulkan masalah kulit juga, ya karena bisa iritasi berasal dari bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Jadi hati-hati juga ya ketika menggunakan krim-krim yang berbahan kimia. Yang kedua, pemakaian deodoran. Nah, orang pakai deodoran ini kan untuk menghilangkan bau badan ya. Kalau bau badan pakai deodoran memang hilang bau badannya. Nah, ini terjadi karena deodoran tadi mencegah pertumbuhan bakteri penyebab bau badan yang keluar keringat yang berlebihan. Tapi yang perlu teman-teman tahu, deodoran itu kan biasanya ada alkohol, kemudian ada zat-zat kimia lain ya yang bisa mengiritasi bagian kulit ketiak. Yang lama-lama nanti kulit ketiaknya bisa menebal, bisa menghitam. Nah, akibat penggunaan deodoran. Nah, teman-teman kalau tidak mau terjadi hal itu, ya coba gunakan deodoran yang bahannya alami. Yang ketiga, kumpulan sel kulit mati. Nah, teman-teman ya kalau di ketiak ini kan banyak lipatan-lipatan ya, kadang menghitam, ya kadang jadi kusam. Nah, itu bisa saja karena kumpulan sel kulit mati ya. Nah, teman-teman ya supaya kulitnya nggak menghitam ya teman-teman bisa melakukan rutin scrubbing ya supaya sel kulit mati tidak menumpuk. Nah, kalau teman-teman biarkan ya tidak heran ya kulit ketiaknya jadi menghitam, jadi kusam. Yang keempat, hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi ini ya penyebab umum kulit ketiak menjadi hitam. Nah, hiperpigmentasi ini ya di mana kulit itu mengalami kelebihan pigmen melanin. Nah, jadi warnanya nanti bisa kecoklatan, ya bisa menghitam. Nah, ini karena kelebihan dari melanin, pigmen melanin. Nah, kondisi ini memang tidak berbahaya ya, tidak serius. Nah, tapi bagi sebagian orang ini jadi nggak nyaman ya, jadi nggak pede. Ya bisa timbul di lipatan-lipatan lain, misalkan di leher, ya di selangkangan, di pangkal paha ataupun di lipatan kulit lainnya. Yang kelima, infeksi bakteri. Nah, teman-teman ya infeksi bakteri ini ya bisa menimbulkan masalah kulit yang dikenal dengan eritrasma. Nah, itu cirinya muncul bercak coklat kemerahan ya, sedikit bersisik dan tepi yang jelas. Nah, bercak tadi ya akan terasa sangat gatal apabila cuaca itu sedang lembab ya ataupun agak lembab. Nah, sebenarnya semua orang bisa terkena eritrasma ini, tapi yang paling sering itu orang yang obesitas ya, kelebihan berat badan, orang yang punya diabetes mellitus. Nah, jadi orang-orang tersebut adalah orang yang lebih rentan berisiko terkena eritrasma ini. Yang enam, kehamilan. Nah, teman-teman ya saat hamil ya tubuh wanita itu mengalami perubahan ya, baik fisik, baik hormonal. Nah, karena pengaruh hormon estrogen ya, itu melanosit itu diproduksi ya kemudian akan mempengaruhi warna kulit ya, warna kulit. Nah, teman-teman ya baik kulit ketiak, kulit hidung, bibir ya,
payudara, putingnya itu juga bisa mengalami kehitaman. Nah, tapi biasanya itu akan kembali seperti normal setelah wanita melahirkan. Nah, jadi jangan heran ya, orang hamil tiba-tiba ya hidungnya agak hitam, ya ataupun nanti lehernya agak hitam, ya ketiaknya menghitam. Nah, itu memang karena pengaruh dari produksi melanosit. Dok, saya sebelum hamil kulitnya nggak menghitam dok, tapi setelah hamil menghitam, setelah melahirkan pun masih menghitam. Ya memang sebagian orang ada yang menghitamnya itu permanen ya, tapi hanya sebagian orang ya, hanya sedikit sekali kasusnya. Yang ketujuh, pakaian ketat. Nah teman-teman ya, kalau hobi pakai pakaian ketat-ketat, ya ini bisa bikin ketiaknya hitam loh. Kok bisa? Jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan pakaian ketat, ya itu kan lama-lama kulit bergesekan ya. Kulit bergesekan, ya iritasi, peradangan. Ya, untuk menghindari hal itu semua, ya tubuh itu beradaptasi ya, melindungi diri sendiri dengan menebalkan kulit terluarnya ya. Kalau kulit terluarnya tebal, ya otomatis juga bisa menghitam. Nah, itulah nggak heran ya kalau seandainya orang yang pakai pakaian ketat ya kulitnya bisa menghitam, entah itu di selangkangan, di ketiak ataupun bagian kulit lainnya. Jadi teman-teman disarankan untuk menggunakan pakaian yang longgar ya, yang nyaman. Yang kedelapan, smoker melanosis. Jadi teman-teman ya, rokok itu tidak hanya mempengaruhi paru-paru saja, tapi memang mempengaruhi seluruh tubuh teman-teman, termasuk warna kulit teman-teman yang menggelap. Nah, ini dikenal dengan smoker melanosis. Nah, jadi ketiak teman-teman bisa menghitam ya. Bisa menghitam akibat rokok. Nah, kalau teman-teman berhenti merokok, ya menghitamnya tadi bisa menghilang, tapi lumayan lama ya, kurang lebih 3 tahun. Bisa membuat warna kulit kembali normal lagi. Nah, jadi smoker melanosis ini yaitu hiperpigmentasi yang disebabkan oleh rokok. Nah, teman-teman ya, itu tadi penyebab-penyebab kenapa ketiak bisa hitam. Ya, teman-teman perlu tahu. Dengan mengetahui penyebabnya, teman-teman bisa menghindari ya. Bisa menghindari, bisa tahu, jadi biar ketiak nggak hitam lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.